Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini kita berjumpa kembali di sesi 3 ya. Kita lanjutkan ke modul 6 ya. Nah, di modul 6 ini kita akan membahas ruang lingkup pengembangan nilai-nilai agama anak usia dini. Kemudian di sini ada kegiatan belajar 1, yaitu ruang lingkup dan pokok-pokok pengembangan nilai-nilai agama anak usia dini. Nah, di sini kita akan membahas tentang ruang lingkup penilaian agama kepada anak ya. Yang pertama kita harus meletakkan dasar keimanan, kemudian kita meletakkan dasar-dasar kepribadian atau budi pekerti yang terpuji. Kemudian kita meletakkan kebiasaan ibadah sesuai dengan kemampuan anak. Ini menurut Ellis S 2003 ya, halaman 5. Kemudian di sini kita harus melihat juga ada sifat-sifat materi pembelajaran. Yang pertama itu mudah ditiru atau aplikatif, kemudian tentu saja menyenangkan. Kemudian ada KB2. Di sini kita akan membahas strategi pengembangan nilai-nilai agama pada anak usia dini, bisa melalui kegiatan rutinitas sehari-hari, kemudian kegiatan terintegrasi, kemudian kegiatan khusus ya. Kemudian kegiatan belajar 3. Di sini kita akan membahas metode dan pendekatan dalam pengembangan nilai-nilai agama pada anak usia dini. Kemudian untuk menentukan pendekatan yang dipilih, seorang guru perlu mempertimbangkan berbagai hal. Yang pertama, tujuan yang hendak dicapai itu apa? Kemudian karakteristik anak-anak itu bagaimana? Kemudian jenis kegiatannya seperti apa? Nilai atau kemampuan yang hendak dikembangkan itu seperti apa atau bagaimana? Kemudian pola kegiatan yang akan dilakukan seperti apa? Kemudian fasilitas media yang perlu disediakan itu apa saja, kemudian berdasarkan situasi, kemudian kita lihat tema atau subtema yang dipilih ya, yang sesuai. Kemudian pendekatan atau metode pembelajaran bisa melalui bermain peran, bisa melalui karya wisata, bercakap-cakap, demonstrasi, proyek, bercerita, atau pemberian tugas, atau dengan keteladanan ya. Nah, kemudian di sini kita akan membahas modul 7 ya. Nah, peluang dan tantangan pengembangan nilai-nilai agama di abad ke-21. Nah, di sini Bunda sengaja mengambil modul ini, tentu saja kita di pengayaan ya, biar anak-anak Bunda tidak bosan. Jadi kita menyesuaikan berdasarkan zaman sekarang ya, abad ke-21. Kalau yang di modul itu tentu saja itu sangat bagus juga, tapi modelnya model lama ya. Jadi kita perpadukan di sini. Baik, kita lanjut ya. Di sini dukungan kebijakan pilar kebangsaan ya di KB1. Terus kita akan membahas ada 4 pilar kehidupan berbangsa dan bernegara yang diterbitkan oleh Sekjen MPR RI 2012 halaman 6. Kemudian di sini ada terdiri Pancasila, itu adalah dasar negara Republik Indonesia. Kemudian Undang Dasar 1945. Kemudian ada NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kemudian yang terakhir Bhinneka Tunggal Ika, ini semboyan bangsa kita. Nah, dengan adanya revolusi digital pada saat ini tentu dapat memberikan dampak yang negatif dan positif kepada kehidupan keluarga abad ke-21 ini. Nah, upaya yang dilakukan pemerintah untuk meminimalisir dampak negatif tersebut adalah salah satunya melalui beberapa kebijakan. Nah, salah satunya adalah melalui Peraturan Presiden nomor 87 tahun 2017. Nah,
Kemudian apa sih hubungan pilar kebangsaan dan nilai agama? Tentu saja hubungannya ada secara konseptual. Ada 4 pilar tadi ya. Kebangsaan ini sudah mendukung untuk pengembangan nilai agama. Apalagi dalam dasar negara Indonesia, Pancasila yang menjadi sila pertama adalah tentang ketuhanan yang Maha Esa. Dengan demikian bisa menjadi peluang bagi lembaga pendidikan praktisi termasuk juga guru dan orang tua serta masyarakat pada umumnya untuk mengembangkan nilai keagamaan bagi anak usia dini. Nah, kemudian kegiatan belajar 2 itu berhubungan dengan revolusi digital dan perubahan tata nilai masyarakat. Sini sangat menyedihkan ya, anak-anak sekarang terpuruk sekali ya karena COVID ini. Oke, lanjut. Nilai krusial dalam pengembangan moral dan nilai agama pada anak usia dini, tentu saja ada peran guru, ada humanisasi pendidikan, terus ada fungsi pendidikan moral. Nah, peran guru di sini bukan hanya sebagai pelaku perubahan yang menggerakkan roda transformasi sosial ekonomi dalam masyarakat, melainkan juga sebagai pendidik berkarakter. Nah, humanisasi pendidikan meningkatkan kualitas pendidikan karakter atau pendidikan moral Indonesia yang merupakan tanggung jawab setiap pendidik. Nah, fungsi pendidikan ini adalah untuk memberi pengaruh yang melekat pada pola berpikir anak sepanjang hidup. Pendidikan moral dan nilai agama bagi anak tentu saja di sini dapat memberikan pengaruh dan proses pembelajaran yang dialami, bahkan mampu menjadi pengalaman yang dalam dan melekat pada pola pikiran sepanjang hidupnya. Kemudian kemampuan itu ditunjang oleh peranti yang sejak lahir telah dianugerahkan oleh Tuhan yang Maha Esa berupa panca indera, yaitu telinga, mata, hidung, lidah, dan kulit, di mana sebanyak kontribusi dari setiap indera tersebut mampu memperkaya pengetahuan yang disimpan dalam konteks untuk selanjutnya ditugaskan sesuai kebutuhan manusia pada saat dan waktu yang tepat. Nah, di sini ada erasi dan penguatan pengembangan nilai agama anak ya. Kita lihat di KB3. Nih, pengertian literasi itu apa sih? Ini bukunya banyak. Terus anak ini masih kecil, harus siap membaca. Kira-kira apa literasi ya? Oke, next. Literasi merupakan landasan untuk kegiatan belajar sepanjang hayat. Kemudian literasi dipahami sebagai seperangkat kemampuan mengolah informasi tidak sadar membaca dan menulis yang selama ini dipahami oleh banyak orang. Nah, macam-macam literasi ada 6 ya. Ada literasi dasar, literasi informasi, literasi media, literasi finansial, literasi data, literasi kesehatan. Nah, literasi baca di sini PILS 2006 mengatakan literasi sebagai kemampuan untuk memahami dan menggunakan bahasa lestari tertulis ya yang dibutuhkan oleh masyarakat, dan dihargai oleh individu. Pembaca pemula membangun makna dari berbagai teks. Mereka membaca untuk belajar, untuk berpartisipasi dalam komunitas, pembaca di sekolah dan kehidupan sehari-hari, dan untuk kesenangan. Tidak masalah ya. Nah, sedangkan menurut Irham dalam GONG 2012 mengemukakan bahwa literasi adalah dasar yang harus dikuasai anak dalam keberaksaraan. Jadi literasi memiliki makna dan implikasi dari keterampilan membaca dan menulis dasar kepemerolehan dan manipulasi pengetahuan melalui teks tertulis dari analisis ya. Metalinguistik
unit gramatikal ke struktur teks lisan dan tertulis. Dari dampak sejarah manusia, konsekuensi fisiologis dan sosial pendidikan ya. Nah, di sini ada pendidikan literasi anak, ada membaca literasi hidup, kemampuannya baik, akhlaknya juga baik, bodinya juga baik, kehidupannya juga baik. Nah, gerakan literasi sekolah, kemampuan mengakses, memahami, dan menggunakan sesuatu secara cerdas melalui berbagai aktivitas antara lain membaca, melihat, menyimak, menulis, atau berbicara. Nah, tujuannya adalah untuk menumbuh kembangkan budi pekerti serta didik melalui pembudayaan ekosistem literasi sekolah yang diwujudkan dalam gerakan literasi sekolah agar menjadi pembelajar sepanjang hayat. Nah, tantangannya di sini ada konten literasi, ada teknologi dan budaya. Oke, demikian anak bunda. Lebih dan kurang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.